Kemudian ini berkembang jauh, berkembang terus, mereka menggali, mengeksplorasi. Warna dibebaskan dari fungsi-fungsi lainnya kecuali pertimbangan-pertimbangan artistik saja. Tidak ada lagi gambar pemandangan. Hasilnya adalah cukup mencengangkan. Banyak pelukis yang kemudian menyukai bekerja seperti ini. Menarik apa? Diimbuhi adalah konteks-konteks sosial hari ini. Lukisan ini kita lihat salah satu tokoh yang memegang pistol, ya. Jadi pada waktu itu di Bali sedang ramai teroris, ya. Nah, ini musim turis dan musim turis kalah oleh musim teroris kan gitu. Nah, muncullah pistol di sini gitu. Nah, gambar lain Pak bisa lihat kan? Ini eksplorasi yang dilakukan oleh Suradi. Jadi dia salah seorang penggemar PlayStation. Suradi ini, para pelukis ini otodidak semua. Sekolah tertinggi yang diperoleh adalah tamat SMP. Mengenai dia, tapi nanti kita lihat kayaknya. Ini Suradi misalnya, dia berpikir ketika melukis itu kenapa tipi lebih menarik karena bergerak. Lalu wayang digerakkan seperti ini lukisannya. Dia ini adalah bergerak katanya. Kemudian juga gunungan misalnya dilepaskan dari peristiwa yang sesungguhnya. Dia menempel begitu saja. Bisa gambar lain Pak? Ini karya itu Semudrawan, ini satu-satunya sarjana di desa itu, sarjana pendidikan seni rupa di IKIP, ya. Melukis seperti ini. Pada waktu itu sedang ramai pemilu, ya. Jadi muncul warna kuning, ceritanya Hanuman naik trail, ya. Konteks ini sangat bersambung antara motor trail, kenakalan, kegilaan dan wayang, ya kan. Kalau masih sama, maju lagi. Nah ini salah seorang pelukis dari Nagasebo yang melakukan eksplorasi sangat luas. Ketut Santoso, ya, babi teroris. Itu ada teks di situ. Saya kurang kebaca. Teksnya itu pakai bahasa Indonesia yang sangat Singaraja, sangat Bali gitu, bercampur dengan ungkapan-ungkapan lokal, gitu, ya. Ketika dia datang ke rumah, tolong dibetulkan ini bahasa Indonesianya. Tidak bisa, ini paling betul gitu. Bahasa Indonesia yang kami pakai saya bilang salah. Bahasa Anda itu punya Anda, dibiarkan aja seperti aslinya itu. Apalagi dia minta titik komanya betulkan, enggak boleh, saya bilang terserah bapak saja gitu. Nah, ada tokoh yang memeluk seorang cewek KP, ya, di mana tangannya ya yang atau yang memeluk apa yang dipeluk saya nggak tahu. Nah ini adalah satu konteks sosial yang terjadi di Bali Utara. Di Bali Utara itu terkenal ada dakocan, ya. Dakocan itu kependekan dari pedagang kopi cantik. Jadi di pinggir-pinggir jalan, di jalan ini sampai ke desa-desa banyak warung dakocan. Jadi kita bisa minum kopi di sana, harga satu gelas terserah. Bisa cuma Rp500, bisa Rp5.000, bisa Rp50.000, bahkan bisa lebih. Mas J. Ketika ramai isu pornografi, kalau di Bali kan waktu itu penolakan cukup keras. Demo turun habis-habisan, LSM, akademisi, rohaniawan dan lain-lain. Santoso lebih memilih turun ke jalan, tapi melihat saja dia apa yang diucapkan mereka, apa yang dilakukan mereka. Ini Kadek Santoso, itu Santoso melukisnya. Teks ini saya juga lupa, kalau dibaca sangat menarik. Pak bisa bacakan ya, di laptop kelihatan mungkin. Apa katanya Pak yang diucapkannya? Iya. Ya, nah jadi yang menarik ketika diskusi dengan pelukisnya kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Menarik dari pemaparan dua pembicara tadi, kita sudah mulai bergerak. Bagaimana ke urutan gitu ya untuk sampai pada konteks persoalan di masa kini. Dimulai dari cara atau pembentukan bahasa artistik tradisi yang kemudian dimuati oleh konteks masa kini. Ria Dinasiran lahir di Balong Kapas 23 Agustus tahun 67. Pak Mas Riyadi ini memiliki pengalaman yang panjang aktif di dalam berbagai organisasi di Surabaya. Pernah menulis beberapa esai seperti
seperti sketsa berjalan tahun 95, kemudian memakai seni rupa alternatif Indonesia Ikilo Yogyakarta tahun 2001, kemudian menulis beberapa buku naskahnya yang paling banyak disorot adalah persoalan tentang identitas Surabaya di dalam lukisan. Mas Riyadi hari ini akan menginformasikan kepada kita, memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan gejolak perkembangan seni rupa di Surabaya, berjudul Jalan Alternatif Bermain, yang akan menyoroti lebih dalam tentang karya-karya dari Mas Saiful Hadjar. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kebetulan saya diterima dan diminta untuk menyampaikan tulisan saya yang pernah saya sampaikan, tetapi saya kira itu bisa dibaca sambil layar-layar di rumah, dan saya sekarang coba untuk sedikit secara simpel aja menjelaskan poin-poin yang telah saya tulis di situ. Pertama, fokusnya adalah paradigma. Di Surabaya pada tahun-tahun 80-an dan 90-an ini terlalu disibukkan dengan lalu lalang perkembangan seni lukis yang sangat menjemukan bagi kami, bagi Saiful Hadjar dan sejumlah teman. Kemudian membentuk apa yang namanya kelompok seni rupa bermain. Paradigma yang coba dibongkar sebenarnya karena terlalu sibuknya para pelukis di Surabaya memikirkan bagaimana lukisan karyanya itu laku. Nah, Saiful Hadjar mencoba untuk bagaimana karya kesenian ini punya nilai-nilai yang sejajar dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana tingkat posisi sosial mereka ini dengan sejajar dengan para ilmuwan, dengan intelektual. Ini yang selama ini sangat tidak dilakukan dalam pikiran teman-teman pelukis di Surabaya. Nah, pada tahun 94 kemudian dicoba. Kita Saiful Hadjar dan sejumlah kawan termasuk Mas Arif Bagus Prasetyo yang saat itu mulai belajar menulis, kemudian belajar bersastra, dan kebetulan Saiful ini dalam komunitas bengkel muda Surabaya terwadai dalam berbagai aktivitas seperti teater. Kemudian mereka juga tampil pada forum mimbar penyair abad 21 pada 96. Ini yang kemudian dikentalkan dengan kelompok seni rupa bermain. Ada 4 orang di situ. Saiful Hadjar, kemudian Riyadi Ngasiran, Arif Bagus Prasetyo, dan Leras Budi Santoso yang sekarang seorang sastrawan, kebetulan Japanis di Surabaya. Nah, paradigma yang kami coba bongkar itu adalah bagaimana pemaknaan bermain itu mempunyai makna yang lebih luas, tidak sekadar pada dunia anak-anak. Meskipun pada satu praktek di sana ada juga kerja mendekati anak-anak untuk pendampingan, tetapi tidak model dengan tidak sama dengan apa yang pernah dilakukan Mulyono. Memang model-model pendampingan yang awal-awal dilakukan, mereka ini ada interaksinya dengan Mulyono sebagai gerakan di Tulungagung. Kemudian tapi dari situ kemudian ada muncul nama-nama lain yang mendukung dari circle Saifulian. Ada Agus Kucing, kemudian beberapa nama yang kebetulan Agus Kucing juga berada di sini sebagai saksi, bisa menyaksikan kemudian karya-karyanya mewarnai dalam perkembangan seni rupa di Surabaya. Dan berjalan diikuti oleh beberapa seniman Surabaya, termasuk yang kemudian bikin aksi mulai tanggal 13 Mei saat itu. Kalau di Jakarta kemudian terjadi peristiwa kebakaran dan pembunuhan beberapa etnis kasus SARA, itu di Saiful sudah merespon dengan aksi-aksi bersama teman-teman membuat gambar. Ada beberapa mas yang bisa yang menutup gedung itu. Ini dilakukan pada Oktober ketika Indonesia juga tidak selesai, ketika perubahan dari Pak Harto selesai, Habibie, dan masih terjadi banyak gejolak. Kemudian Madia menampilkan karya ini, Indonesia Baru. Ini tidak menutup keseluruhan, tetapi mencekam
pada saat itu karena masih terjadi kelangsungan aksi-aksi demo di berbagai tempat di Surabaya dan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa saat itu. Nggak terkatakan, tetapi toh bisa terdokumentasikan. Kemudian berlanjut dengan bentuk-bentuk nah ini yang saya maksudkan dengan kamar kecil, seni rupa gagasan kamar kecil. Dari kita mengingatkan, Saiful Hadjar dan kawan-kawan mengingatkan betapa kali emas itu di Surabaya itu jangan dijadikan tempat berak gitu. Jadi mengingatkan betapa etika di sebuah kota ini patut dijaga, kemudian diharuskan untuk pemerintah kota membuat kamar kecil yang difasilitasi untuk orang-orang pinggiran, orang-orang tukang becak dan lain-lain, tetapi tidak tertampak di gambar sini. Bulan-bulan Maret, seperti yang saya sebutkan dalam catatan saya, terjadinya letupan lumpur Lapindo pada 2006. Beberapa saat setelah itu, Saiful Hadjar dan kawan-kawan melakukan performan art di alun-alun kota Sidoarjo. Itu dilakukan pada sekitar bulan Juli yang menandai 1 bulan berlangsungnya letupan sumber lumpur panas Lapindo. Yang respon-respon lain seperti dia juga melakukan karya seni rupa dalam bentuk grafis seperti ini menjelang pemilihan presiden. Dia juga membuat grafis yang dipamerkan dalam satu pameran di Galeri Surabaya yang mengingatkan golput juga nggak jadi persoalan gitu, meskipun dia tidak mengacu pada peristiwa nasional yang terjadi pada tahun 70-an, aksi yang dilakukan Arif Budiman dan kawan-kawan itu. Ini pameran pada tahun 2001 ketika dia sudah tidak banyak melakukan aktivitas dalam forum-forum kelompok seni rupa bermain, tetapi kemudian menghadirkan kembali anak-anak yang menggarap beberapa lukisan yang sudah ditempelkan di tembok-tembok itu. Kemudian dia mengingatkan judulnya kami bukan pewaris negeri. Jadi betapa hutan saat itu kebakaran yang sampai mengalir asap. Gagasan inilah yang saya kira patut kita catat dalam menjaga eksistensi kesenimanan seseorang. Kemudian jalan berpikir atau langkah-langkah yang dia tidak pernah dilakukan oleh orang lain, formulasi yang dia lakukan, inilah yang saya kira menjadi fenomena yang patut kita catat. Saya kira dua itu yang saya pakai patokan untuk menghadirkan Saiful Hadjar di forum ini. Terima kasih. Mas Riyadi, menarik sekali tadi kita bisa melihat bagaimana seniman dengan pendekatan yang berbeda dari dua seniman sebelumnya, banyak mengambil isu-isu sosial dan politik serta kebudayaan yang diungkapkan lewat karyanya. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Kusindarto. Mas Kusindarto lahir di Yogyakarta 26 Maret 2009, lulus di ISI Jogja dari Studio Seni Grafis, kemudian pernah bekerja sebagai karikatur di harian Pernas. Mas Kus ini terkenal sebagai kurator yang aktif menyelenggarakan berbagai pameran. Terakhir tahun 2007 bulan Juni yang lalu, Mas Kus membuat pameran yang berjudul Shout Out di Festival Kesenian Yogyakarta. Mas Kus ini pernah menerbitkan beberapa buku sketsa dan komik. Tahun 2005 yang lalu diterbitkan buku komik tentang demokratisasi ekonomi yang diterbitkan oleh lembaga Albert Stiftung dari Jerman. Yang akan dikemukakan oleh Mas Kusindarto adalah pola pendekatan seniman yang berbeda dengan kalau tadi sebelumnya adalah Pak Saiful Hadjar melihat ada isu-isu sosial yang langsung diimplementasikan pada karya-karya yang melibatkan ruang publik. Maka kini
Yang akan dikemukakan Mas Gusindarto ini adalah contoh seniman yang menggunakan ruang penjelajahan yang bersifat pribadi. Judul makalah Mas Gus adalah Identitas Entang Wiharso, seniman yang bekerja di Jogja, konflik yang dipertaruhkan serta kontradiksi yang dipertaruhkan. Silakan Mas. Selamat pagi hadirin sekalian. Terima kasih Mas Kiki sebagai moderator. Saya tidak akan membaca makalah secara rinci karena saya kira juga saya ingin banyak melakukan semacam elaborasi dengan visual yang ada di sini, dan saya kira saya ingin menggarisbawahi apa yang saya catat di makalah ini dengan beberapa hal yang saya kira berangkat dari persoalan paradigmatik seperti yang dikatakan oleh Mas Riyadi Nasir sebelumnya. Secara umum saya kira kalau kita berbicara tentang seni rupa ada beberapa pergeseran yang kita bisa sedikit pahami, atau mungkin juga paradigma itu sudah mulai banyak dilakukan secara praktek di tingkat proses kreatif oleh banyak seniman. Dan ada 4 poin yang bisa saya catat tentang pergeseran paradigmatik dalam proses kreatif seniman di Indonesia dan saya kira di dunia. Yang pertama, adanya penolakan terhadap unity atau harmoni karena hal itu diasumsikan mengisolasi objek seni dengan kehidupan. Ini saya kira bisa dipahami bahwa persoalan harmoni, persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hal yang sangat baku coba ditolak di paradigma baru tentang proses kreatif berkesenian. Kemudian yang kedua ada penolakan konsep ideal terus seperti keindahan, keteraturan dan sebagainya sebagai unsur akhir dalam berseni. Poin ketiga saya kira penolakan terhadap sikap kontemplatif, dan yang terakhir penolakan pada disinterestedness yang dipahami sebagai tiadanya batas antara objek seni dan kehidupan yang menolak mengagung-agungkan karya seni. Saya kira 4 poin itu yang akan bisa mendasari mungkin juga sedikit kesimpulan tentang apa yang akan saya bicarakan tentang Wiharso. Tentang Wiharso saya kira adalah sosok seniman yang sudah banyak hadirin ketahui, kenal, dan mungkin jauh lebih Anda kenal dibanding saya. Tetapi saya ingin mencoba untuk merunut apa yang dilakukan, yang ditolak dari persoalan paradigmatik itu yang bisa dibaca dari Entang secara kreatif, dari sejarah kreatif yang muncul pada 17 tahun terakhir ini. Hal penting yang bisa saya utarakan bahwa sosok Entang saya kira dia mencoba untuk melakukan proses kreatif yang dalam beberapa kurun waktu tertentu memiliki satu pola yang coba dilakukan secara sistematis. Ini barangkali sesuatu yang agak berbeda dengan kecenderungan karya kreatif atau proses kreatif dari seniman, bahwa seniman seolah-olah adalah melakukan kerja kreatif yang tidak ada sistematikanya. Nah, sistematika dilakukan dengan mencoba untuk melakukan semacam pentahapan ketika pentahapan tema dalam beberapa kurun waktu tertentu. Yang pertama dia mencoba untuk memunculkan tema tentang The New Good Series yang berlangsung pada kira-kira tahun 98 sampai tahun 2000. Itu ada kurun waktu ketika dia tema-temanya menampilkan karya-karya yang mengusung imbal citra tentang dunia idola yang dipuja masyarakat dunia dan kemudian diwarnai oleh persoalan-persoalan konsumerisme dan yang lain-lain, dan dia mencoba untuk melakukan semacam pembacaan itu. Secara umum saya kira pola-pola atau tahapan-tahapan yang dilakukan tentang adalah upaya untuk melakukan pembacaan atas kecenderungan sosial yang ada di lingkungannya. Nah, ini menyangkut persoalan identitas kemudian begitu kuat dibahas oleh banyak seniman. Tentang saya kira salah satu yang menyoal tentang identitas. Mungkin bisa dicontoh Mas karya-karya tentang representatif untuk membicarakan persoalan identitas. Dia menyatakan bahwa sebetulnya ketika dia hidup di Barat beberapa waktu yang lalu, dia seperti
tidak jelas. Dia seperti sosok yang mengambang, tidak jelas apakah saya harus mengaku terus sebagai seorang yang ketat keislamannya ketika dia diserang atau dipertanyakan di tetangganya di sana soal identitas keislamannya itu. Waktu itu dia bom Bali kalau nggak salah. Event identitas itu menjadi persoalan-persoalan yang mendasari pada karya-karya terakhir ini. Orang aktivis yang betul-betul larut di dalam sebuah persoalan dan dia turun ke jalan, dia turun ke lapangan, dan nah inilah saya kira titik pentingnya bahwa seorang seniman semacam Entang Wiyarso memberi jarak pada persoalan, tetapi juga dia bisa mengambil titik kritis pada persoalan yang dia gagas. Saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang pada persoalan ini, bisa kita baca bersama-sama dan kita diskusikan bersama-sama. Saya kira dari saya itu, terima kasih. Ya, dari empat pembicara ini kita sudah bisa punya gambaran yang cukup runut ya, dari mulai bagaimana bahasa tradisi itu digunakan hingga kemudian berkembang menjadi idiom-idiom yang secara langsung berkaitan dengan tema-tema sosial. Saat ini di hadapan kita telah hadir Mas atau Pak Bambang Bujono, dikenal sebagai Mas Bambu. Mas Bambu adalah seorang kritikus, penulis yang sudah dikenal khalayak umum, gitu ya, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan tanggapan atau komentar terhadap presentasi pada sesi pertama ini. Tapi sebenarnya ini bukan soal dia menggantikan saya membuat kesimpulan, bukan itu maksudnya. Tapi Mas Bambu ini akan memberikan komentar yang secara khusus berkaitan dengan penulisan dan penelitian tentang sosok kesenimanan dan karya-karyanya. Saya pikir saya tidak akan panjang memperkenalkan Mas Bambu karena mungkin banyak teman-teman yang lebih tahu. Silakan Mas. Terima kasih. Saya akan ikut-ikutan pembicara pemula yang tidak membacakan makalah, tapi karena saya memang belum menulis makalah. Jadi sebetulnya ketika menerima undangan saya sebenarnya saya ini mau bersuruh apa? Pembicara bukan terus kata ini ketemu saya di Bandung, memberikan komentar saja. Jadi saya ingat kemarin ketemu saudara benar semacam komentar pertandingan sepak bola gitu saya pikir. Kebetulan ada pertandingan sepak bola Piala Asia dan yang pertama-tama saya salut adalah acara ini, acara Galeri Nasional. Ada pameran yang kira-kira dimaksudkan mewakili yang seni lukis yang atau seni rupa yang berkembang dari Sabang sampai Merauke. Dan kemudian ada satu forum yang mengharuskan orang menulis dan didahului dengan, kalau saya tidak salah, didahului dengan semacam seleksi dengan mengirimkan proposal gitu. Proposal itu saya kira hal yang perlu dilanjutkan. Mengapa? Kebetulan saya lagi sudah selesai, sedang barusan menulis tentang apa dari riset itu saya menemukan beberapa hal yang ada kaitannya dengan perkembangan dunia serupa kita sekarang. Jadi begini, ketika Biennale Venesia ini sudah pernah saya ceritakan sedikit ketika ada pertemuan para kolektor di rumah saudara Dini Kusuma. Jadi di Biennale Venesia tahun 1954, Pak Afandi ini mendapat hadiah, tapi dalam hatinya itu kecewa karena dia bukan mendapat hadiah yang pertama. Yang utama adalah para juri memilih sebuah lukisan Max Ernst, pelukis Jerman. Gambarnya itu seorang laki-laki berlumba-lumba dengan background yang surrealistis. Judulnya itu
kalau bahasa Indonesia kira-kira penunggang kuda dari Polandia. Itu yang mendapat hadiah utama. Waktu itu nilainya $2.400. Avandi hanya mendapat 800 gram. Nah, mengapa dia kecewa? Beberapa lama kemudian kekecewaan ini ia ceritakan kepada Ricardo. Nah, yang menulis itu kemudian Ricardo di majalah Budaya Jaya. Nah, saya baca. Jadi Avandi itu kecewa karena seandainya dia lahir di Eropa, katanya, dia akan menyayangi Marx. Kenapa? Karena Marx tumbuh dalam sebuah negara atau lingkungan yang prasarana seni rupanya itu sudah jalan, sudah selesai. Dengan demikian, Marx bukan hanya dari segi pendidikan, tetapi juga dari segi pengembangan ketika dia sudah terjun di dalam masyarakat dan berkarya itu diuntungkan karena di sana ada kritik, ada tempat pameran, ada kolektor, kemudian ada pembanding yang cukup untuk mendukung perkembangan Marx. Nah, Avandi kecewa karena dia merasa bahwa dia dilahirkan di sebuah negara yang baru saja merdeka, belum ada prasarana seni rupa yang lengkap, baru ada 1-2 lembaga pendidikan seni rupa di ASI dan ITB, dan ada beberapa orang penulis seni rupa, itu pun tidak bukan orang yang hidup di situ, tetapi katakanlah sebagai kegiatan sampingan, dan hanya ada beberapa media yang memuat tentang seni rupa. Itu pun menumpang karena media yang betul-betul hanya seni rupa, kalau tidak salah itu hanya satu, yaitu majalah seni, itu pun hidupnya hanya setahun atau 2 tahun. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa itulah sebenarnya problem dunia seni rupa saat kita memacu perkembangan kita. Syukur-syukur ada edisi bahasa Inggrisnya, sehingga kegiatan seni rupa kita itu terinformasikan secara sistematik ke luar. Kalau sekarang kan kita dikenal di luar itu karena terobosan individu, bukan karena sebuah sistem. Kalau kita ini mempunyai sistem yang bisa dibaca oleh orang luar, juga mereka tertarik kepada itu. Seperti dari Nasrullah yang menjelaskan pameran ini kan ada riset dari sana ke sini. Ya, seperti itu. Jadi begitu. Nah, apa sebetulnya kekurangan wacana dan kritik seni rupa kita? Pertama-tama, seperti kita lihat ini, wacana atau kritik atau apapun namanya ini, pertama-tama adalah sebuah tulisan. Karena itu para penulis kritik atau para komentator seni rupa ini juga harus memahami dunia tulis menulis. Itu mungkin karena kurang atau mungkin karena tradisi kita ini belum bergerak jauh dari tradisi lisan menjadi tradisi tulisan, sehingga menurut saya ini ya, sehingga uraian para bicara tadi bagi saya itu lebih jelas daripada ketika di rumah saya membaca 4 makalah mereka. Sebab menulis itu harus ada kata-kata tulisnya bahwa kalimatnya tidak rancu, yang dimaksudkan itu jelas. Lalu hanya hal kalau para penulis ini kan bukan kelas tulis, tetapi akan saya tulis sedikit. Karena konteksnya itu apa dengan tema yang mau dikemukakan. Kalau isinya ada nama besar siapa sih? Eduardo itu siapa tadi? Nama Eduardo Galeano misalnya. Ini untung ada catatan kaki yang cukup jelas. Ada disebut Picasso dan sebagainya, itu harus jelas. Terus kemudian kalau menggunakan istilah-istilah asing itu ya perlu dijelaskan. Kan menulis itu untuk orang lain, bukan untuk orang-orang sendiri. Yang lebih serius adalah kesimpulan-kesimpulan yang kemudian diambil oleh para penulis. Ini kadang-kadang atau seringkali membingungkan saya. Ini sebetulnya apa maksudnya? Saya tidak akan memberikan, mungkin saya bacakan saja yang saya tidak paham.